Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu kembali dengan Bu Sita dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan supaya diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kali ini kita memasuki bab 3 yang berjudul Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab 3 ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama Bu Sita terangkan dulu, yaitu sub A yang berjudul Yakin Allah itu ada. Iman artinya percaya. Karena tadi judul awalnya adalah iman kepada Allah, maka harus kita ketahui dulu apa artinya iman. Iman itu artinya adalah percaya. Iman kepada Allah termasuk rukun iman yang ke-1. Anak-anak mungkin sudah tahu bahwasanya rukun iman itu jumlahnya ada 6. Dan iman kepada Allah ini adalah rukun iman yang ke-1. Orang yang beriman disebut mukmin. Mukmin dengan muslim itu berbeda maknanya ya. Kalau muslim itu artinya orang Islam, sedangkan mukmin itu artinya orang yang beriman. Bukankah sama ya? Beda ya anak-anakku. Mukmin dengan muslim itu beda. Mukmin itu pasti muslim. Kalau muslim itu belum tentu mukmin. Kok bisa seperti itu? Contohnya anak-anakku, banyak sekali orang Islam tetapi tidak menjalankan perintah Allah, maka itu tidak disebut dengan mukmin. Sedangkan orang Islam yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka itu bisa dikatakan sebagai orang mukmin. Orang mukmin itu yang berbuat kebaikan pasti akan dicintai Allah dan akan masuk surga. Rukun iman seperti yang Bu Sita sebutkan tadi jumlahnya ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku, rukun iman inilah yang harus kita imani, harus kita yakini agar kita bisa menjadi orang mukmin. Ya, karena ini sangat penting, maka tugas untuk anak-anakku sebelum Bu Sita lanjutkan keterangan, menghafal rukun iman dan dikirim dalam bentuk video. Tugasnya itu ya. Nanti tugasnya dikerjakan setelah anak-anak selesai melihat video ini. Kita lanjutkan keterangan tadi. Anak-anakku, kita harus percaya bahwa Allah itu ada, walaupun kita tidak bisa melihat dengan mata. Kok bisa seperti itu? Bagaimana kita harus percaya sedangkan kita tidak bisa melihat Allah dengan mata? Bagaimana caranya? Caranya kita meyakini, kita percaya bahwa Allah itu ada, dibuktikan dengan adanya alam semesta. Karena alam semesta ini adalah ciptaan Allah, maka kalau ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Siapakah yang menciptakan alam semesta? Yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Di alam semesta ini ada apa saja? Yang termasuk ciptaan Allah, yang pertama adalah manusia. Yang kedua,
hewan. Hewan ini juga termasuk ciptaan Allah. Tumbuhan, ada bumi yang kita tempati. Tidak hanya bumi saja anak-anakku, planet-planet lain itu juga termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ada bulan, matahari, laut, awan, hujan, dan masih banyak lagi ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Anak-anak, kita dapat mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya tersebut. Dengan kita mengetahui ciptaan-ciptaan Allah tersebut, kita akan mengenal Allah. Bahwasanya adanya laut, adanya manusia, adanya hewan, dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwasanya Allah itu memang ada. Apa yang harus kita lakukan terhadap ciptaan-ciptaan Allah? Sikap yang harus kita lakukan terhadap ciptaan-ciptaan Allah tersebut. Kita sudah dikaruniai banyak sekali nikmat oleh Allah. Alam semesta yang diciptakan oleh Allah tadi itu adalah untuk manusia. Jadi, sikap yang harus kita lakukan terhadap ciptaan-ciptaan Allah tersebut, yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur itu artinya berterima kasih anak-anakku. Berterima kasih kalau kepada manusia berterima kasih, sedangkan kepada Tuhan yaitu bersyukur. Bersyukur caranya bagaimana? Yaitu dengan menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan segala yang diperintahkan Allah, menjauhi larangannya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dengan cara menjaga ciptaan-ciptaan Allah dengan baik. Anak-anak, dari yang Bu Sita sampaikan tadi, ini ada soal. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Bu Sita sampaikan tadi, kemudian diaplikasikan dalam menjawab soal dari Bu Sita ini. Nanti mengerjakannya, anak-anak mengerjakan di buku tulis jawabannya saja. Bu Sita bacakan soalnya ya. Nanti anak-anak tulis jawabannya saja, tidak perlu soalnya. Menulisnya di buku tulis. Nomor 1, iman artinya titik-titik. Di sudah ya. Nomor 2, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada siapa? 3, orang yang beriman kepada Allah disebut titik-titik. 4, adanya alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Siapakah yang menciptakan? 5, semua yang diciptakan Allah untuk kebutuhan siapa? 6, karena Allah telah memberi rezeki kepada kita, maka kita wajib titik-titik kepada Allah. 7, bersyukur kepada Allah dengan rajin melakukan titik-titik 5 waktu. 8, orang yang rajin beribadah di akhirat nanti akan ditempatkan di titik-titik. 9, orang kafir yang melanggar perintah Allah di akhirat akan masuk titik-titik. 10, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan patuh kepada orang tua disebut anak yang bagaimana ya? Ya anak-anakku, tugasnya tadi ada 2. Yang pertama, menghafal rukun iman dan dikirim dalam bentuk video. Dan tugas yang kedua ini ya, Bu Sita kasih tugas yang kedua ini supaya anak-anak ya menguji anak-anak apakah sudah benar-benar paham dengan apa yang saya terangkan tadi. Semoga anak-anak semua bisa menjawab ya. Bu Sita akhiri penjelasan dari Bu Sita.
Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.